Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Henry Arianto MM, beserta dosen penguji yang saya hormati. Di sini, saya, Afra Farhana Sonia Putri, dengan NIM 170962363, ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada PT PLN Persero UP3 Kramat Jati di Divisi Pemasaran. Di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tempat dan waktu PKL, yang ketiga sejarah tempat PKL, yang keempat visi dan misi tempat PKL, yang kelima struktur organisasi, yang keenam lingkup pekerjaan, yang ketujuh pelaksanaan kerja, yang ke-8 analisis pekerjaan, yang ke-9 hambatan dan solusi pekerjaan, yang ke-10 pengembangan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang. Saya memilih PLN UP3 Kramat Jati karena posisinya sebagai BUMN ketenaga listrikan dengan sistem administrasi yang berstruktur dan berbasis teknologi. Saya ditempatkan di divisi pemasaran yang pekerjaannya melalui pengelolaan dokumen, sistem AP2T dan CRM hingga notulen rapat. Ini sangat relevan ya dengan kompetensi program studi pendidikan administrasi perkantoran yang saya tempuh. Kemudian di sini ada tempat dan waktu PKL. Nah, nama perusahaan saya adalah PT PLN Persero, jenis usahanya BUMN, bidang usaha ketenaga listrikan, unit kerjanya ini unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Kramat Jati, alamatnya di Jalan Raya Bogor, KM 20, nomor telepon 123, dan website resminya di www.pln.co.id. Nah, di sini waktu pelaksanaan saya berupa pencarian tempat PKL di Oktober, persiapan dan proses pendaftaran itu di Oktober sampai Desember, masa pelaksanaannya itu saya di Januari sampai Juni. Kemudian di sini ada sejarah dari PT PLN Persero. Nah, PLN berawal dari perusahaan listrik Belanda diambil alih Jepang, lalu diserahkan ke pemerintah RI pada 1945 dan resmi menjadi PT PLN Persero pada 1994. Di bawah struktur ini, wilayah Jakarta dikelola UIT Jakarta Raya, salah satu unitnya adalah UP3 Kramat Jati, yang menjadi tempat saya PKL, yang fokus pada distribusi listrik dan pelayanan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi PT PLN Persero. Yang pertama di sini visi PT PLN Persero itu memiliki visi untuk menjadi perusahaan global yang masuk dalam jajaran top 500 dunia serta menjadi pilihan utama pelanggan dalam menyediakan solusi energi. Nah, di sini ada misinya. Visi tersebut diwujudkan melalui misi perusahaan, yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, kemudian menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian di sini ada struktur organisasi. UP3 Kramat Jati ini terbagi menjadi 7 divisi ya. Yang pertama ada jaringan, niaga, kemudian ada keuangan, keuangan dan umum, pemasaran, tempat saya ditempatkan, kemudian transaksi energi listrik, perencanaan, dan terakhir ada konstruksi. Nah, di sini ada lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan yang saya lakukan pada masa saya PKL, yang pertama ada di bidang administrasi dan pengelolaan dokumen pelanggan. Yang kedua ada di bidang pemasaran dan kemasan. Yang ketiga ada di bidang desain dan komunikasi visual. Yang keempat ada di bidang kesekretariatan dan keprotokolan. Nah, di bidang administrasi ini saya mengelola dan mencetak dokumen. Di bidang pemasaran dan kemasan, saya membantu distribusi brosur, survei standar pelayanan, serta mendampingi mentor dalam rapat kunjungan stakeholder. Dalam bidang desain visual, itu saya membuat materi visual menggunakan Canva seperti pengumuman, template, hingga e-book. Nah, yang terakhir ini bidang kesekretariatan dan keprotokolan, di mana saya membantu menyelenggarakan rapat internal divisi dan menjadi MC. Di sini ada pelaksanaan pekerjaan.
Yang pertama ada di bidang administrasi, mencetak dokumen perintah kerja yang telah saya sampaikan itu bidang administrasi, pemberkasan pendataan itu di bidang pengelolaan dokumen pelanggan, membuat permohonan itu di bidang administrasi, membuat dokumen berita itu di pengelolaan dokumen, membuat mencetak dokumen itu pada bidang administrasi, merekap data backup bongkar itu dalam pengelolaan dokumen pelanggan, dan menyortir buku transaksi kecil dalam pengelolaan dokumen. Nah, di sini ada di bidang pemasaran dan pengemasan. Yang pertama itu ada menginput kegiatan pemasaran di website CRM PLN itu di pemasaran, distribusi brosur pemasaran lapangan di bidang pemasaran, mensurvei dan mendata standar pelayanan di loket itu di bidang pengemasan, mendampingi mentor dalam rapat kunjungan itu di bidang pengemasan, mendampingi mentor dalam kunjungan stakeholder juga di bidang pengemasan. Kemudian di sini ada di bidang desain dan komunikasi visual, membuat desain pengumuman jam operasional pelayanan, membuat desain desk template customer service, membuat desain barcode, dan membuat e-book dan desain barcode panduan pelayanan. Nah, yang terakhir ada di bidang kesekretariatan dan keprotokolan. Nah, di sini saya membantu penyelenggaraan rapat internal divisi, yang kedua menjadi master of ceremony dalam rapat internal. Kemudian di sini ada analisis pekerjaan. Nah, selama PKL di Divisi Pemasaran, PT PLN, UP3 Keramat Jati, saya menjalankan pekerjaan administrasi yang kompleks dan saling berkaitan, terutama mencetak dokumen. Nah, pekerjaan ini menuntut ketelitian tinggi karena melibatkan penarikan dan pengelompokan data di Microsoft Excel, kemudian pembagian dokumen kepada vendor hingga aktivitas nomor meter pelanggan. Selain itu, saya juga harus memahami perbedaan tarif daya pelanggan prabayar dan pasca bayar serta jenis nomor meter satu fasa atau 13 fasa agar proses administrasi dan penyambungan listrik berjalan dengan baik. Nah, selain dua pekerjaan utama tersebut, saya juga menangani pemberkasan loket, pembuatan berita acara, perubahan tarif, PKPK bongkar rampung, penyortiran bukti transaksi kecil, hingga membuat visual menggunakan Canva. Seluruh kegiatan ini merupakan kompetensi praktikan dalam kearsipan, kesekretarisan, komunikasi, koordinasi antar divisi, serta penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan perkantoran modern. Dengan demikian, pengalaman PKL di divisi pemasaran PHN tidak hanya menambah keterampilan teknis, tetapi juga memperluas wawasan praktikan tentang alur kerja layanan pelanggan berbasis sistem digital yang menuntut ketelitian, adaptasi, dan profesionalisme. Kemudian di sini ada hambatan dan solusi. Hambatan pertama adalah AP2T sering terputus, loading lambat, server tidak merespon, CRM jarang namun kadang tidak dapat diakses. Refresh halaman, solusinya adalah refresh halaman, login ulang, hapus cache riwayat browser, atau tunggu dan perbarui aplikasi. Nah, hambatan yang kedua ini, berkas loket menumpuk karena keterbatasan waktu pengelolaan. Nah, solusi yang disarankan itu penjadwalan waktu khusus rutin, pembagian tanggung jawab per giril, dan juga penerapan sistem pengarsipan digital. Nah, hambatan yang ketiga ini ada kesulitan menghafal klasifikasi tarif daya dan jenis nomor meter pada minggu awal PKL. Nah, solusi yang saya lakukan itu riset nomor agenda via akun tim leader, berlatih, bertanya ke mentor, dan pengulangan kerja konsisten. Kemudian di sini yang terakhir ada ketidaksesuaian informasi antara divisi pemasaran dan divisi konstruksi, di mana terjadinya miskomunikasi. Nah, solusinya di sini revisi pekerjaan, konfirmasi ulang informasi, dan penguatan komunikasi formal lintas divisi. Kemudian di sini ada pengembangan. Selanjutnya ada pengembangan. Nah, pengembangan untuk PT PLN UP3 Keramat Jati itu sendiri, yang pertama, peningkatan stabilitas dan pembayaran rutin sistem AP2T, investasi sistem pengarsipan digital,
Tiga, penyusunan panduan teknis untuk peserta PKL. Dan keempat, penguatan mekanisme bagi peserta PKL, mekanisme koordinasi divisi pemasaran, serta divisi konstruksi. Nah, di sini pengembangan untuk prodi pendidikan administrasi perkantoran, yang pertama ada kerjasama berkelanjutan dengan instansi mitra, yang kedua penguatan materi sistem informasi berskala perusahaan, seperti ERP, ERP, yang ketiga penguatan komunikasi organisasi dan kerja lintas fungsi dalam mata kuliah terkait. Baik, di sini ada kesimpulan dari presentasi saya. PKL pada Divisi Pemasaran PT PLN Persero UP3 Kramat Jati selama 5 bulan memberikan pengalaman komprehensif dalam 4 bidang, yaitu administrasi dokumen pelanggan, pemasaran kehumasan, desain komunikasi visual, dan kesekretariatan keprotokolan, dengan pengoperasian sistem AP2T dan CRM PLN sebagai kompetensi teknologi inti. Penempatan ini sangat relevan dengan kompetensi program studi pendidikan administrasi perkantoran yang saya tempuh, sekaligus memperluas wawasan saya mengenai klasifikasi tarif daya listrik, alur layanan pelanggan, dan pembuatan konten digital. Nah, berbagai hambatan yang telah saya hadapi berhasil diatasi dan menjadi pembelajaran berharga dalam membangun ketelitian, komunikasi, dan profesionalisme kerja. Baik, saya rasa itulah saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.